Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV, saya Ina Yulia, reporter PPI TV dari Turki. Selamat datang kembali dalam program acara Studab, Study Abroad. Saya merupakan mahasiswa S1 di Kütahya Dumluk Pınar Universitesi, tepatnya semester ke-6 pada jurusan Işletme atau Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang studi di negara Turki, khususnya bagaimana nih struggle kuliah di Eropa, beasiswa, kuliah jenjang master degree, perjuangan tesis dan bimbingan bersama dosen, peluang organisasi, menambah relasi, kerja part-time dan yang lainnya. Nah, kuliah di negara Turki ini menggunakan sistem ECTS atau AKTS, di mana sistem ini digunakan oleh Eropa pada umumnya. Dan ada yang bilang nih, kalau misalkan kuliah di Eropa itu sulit, ada juga yang bilang gampang. Tapi sebenarnya gampang-gampang sulit loh. Salah satu keunikan kuliah di Turki ini adalah perpaduan antara budaya timur dan barat. Jadi mahasiswa asing tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi juga bisa belajar memahami budaya yang sangat beragam. Di kampus, kita juga bisa bertemu dengan mahasiswa dari berbagai macam negara. Jadi suasananya sangat internasional. Bahasa pengantar kuliah pun bervariasi. Ada yang menggunakan bahasa Turki, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan juga Arab. Fasilitas kampus juga cukup lengkap, mulai dari perpustakaan, laboratorium, hingga asrama mahasiswa. Untuk biaya kuliah dan biaya hidup di Turki relatif terjangkau dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Contohnya saja terhitung tahun 2026 tinggal di kota Kütahya ini minimal membutuhkan uang sekitar 3 juta rupiah untuk 1 bulan. Apalagi beasiswa-beasiswa pun tersedia baik dari lembaga atau pemerintah dari Indonesia maupun Turki. Jadi tinggal semangat cari ya. Penasaran kan? Langsung aja kita bahas dan bincang-bincang bersama kakak-kakak yang studi master degree di Kütahya Dumluk Pınar Universitesi. Mau kuliah di Turki? Langsung aja simak lengkap liputan kali ini. Kuliah di Turki menawarkan pengalaman yang lengkap, bukan hanya tentang akademik saja, tetapi mahasiswa bisa aktif di berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus yang internasional, sehingga melatih kepemimpinan serta kerjasama. Pengalaman hidup di lingkungan multikultural seperti ini ternyata membuat wawasan semakin luas. Relasi yang dibangun pun sangat beragam, bukan hanya tentang teman sesama negara saja, tapi teman lintas negara hingga dosen profesional. Prestasi mahasiswa sangat didukung melalui lomba, riset, dan konferensi. Di sini juga terbuka untuk kita bisa mengambil kerja part-time, bahkan sebulan bisa menghasilkan gaji minimal pada angka 10 juta rupiah dalam sebulan. Hanya saja kita harus rajin nih mencari di mana lowongan pekerjaan yang tersedia. Inilah yang membuat pengalaman kuliah di Turki terasa unik, seimbang antara pendidikan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Allah razı olsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang sedang bersama kakak kelas saya. Kebetulan beliau ini master degree di sini. Langsung aja kita perkenalan dengan beliau dan kita tanya-tanya gitu ya. Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu ya? Baik, halo teman-teman semua yang ada di seluruh dunia. Salam 24 jam. Di sini aku Arina Herunisa, mahasiswa S2 Master di Dumluk Pınar Universitesi di kota Kütahya, Turki. Jurusannya aku internasional bisnis ataupun perdagangan internasional sih lebih tepatnya gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak peluang bisnis di luar negeri ini seperti apa ya? Nah, kebetulan kan kakaknya ini merupakan pengurus dari PPI Turki sendiri, kebetulan juga di bidang bisnis. Boleh Kak dijelaskan nih Kak? Oke, baik. Kebetulan saya dulu pernah diamanahkan ya menjadi ketua bidang bisnis dan kewirausahaan untuk PPI Turki pada periode 2023 dan 2024, dan juga kebetulan di kota saya sendiri di Persatuan Pelajar Indonesia di Kütahya juga diamanahkan sebagai ketua bidang bisnis dan kewirausahaan pada tahun lalu ya. Kebetulan ya jabatan juga baru selesai alhamdulillah, dan sekarang memang lagi sibuk fokus untuk kelulusan aja alhamdulillah. Dan mungkin peluang-peluangnya tuh banyak banget ya ini dan teman-teman semua. Kita tinggal pintar-pintar cari peluang, terutama di bagian ekspor impor sesuai dengan jurusan saya memang ya. Karena untuk para mahasiswa yang kuliah di luar negeri ini sayang banget kalau kita tidak mencari relasi-relasi untuk
kita bisa membaca peluang tersebut. Tentunya kita bisa mengikuti beberapa acara-acara yang memang mensupport peluang tersebut gitu. Oke, nah kebetulan kakaknya kan S2 di sini gitu ya. Boleh dijelasin dong Kak, bagaimana nih tesis di Turki dan bimbingan bersama dosen? Barangkali ada yang tertarik buat S2 Kak di luar sana. Yuk langsung aja Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ine untuk pertanyaannya. Untuk perbedaannya S2 di Turki maupun Indonesia, kebetulan saya belum pernah kuliah di Indonesia gitu ya. Jadi namun saya bisa tahu dari teman-teman saya beberapa cerita bahwasannya mungkin kalau di Turki ini S2-nya ini memang kita fokus kepada diskusi bersama hojam ya. Mungkin kalau di Indonesia kita sebut dosen ya, di sini kita sebut hojam, yang dimana kita memang full diskusi bersama hojam gitu, bersama dosen kita. Dan juga untuk bimbingan tesisnya sendiri kita ada yang namanya sesi diskusi ataupun sesi bimbingan secara one on one gitu. Jadi benar-benar full kita 2-3 jam kurang lebihnya diskusi dan juga pendalaman tesis kita dan topik tesis kita, sehingga lebih analisis dan lebih kritis dan juga lebih mendalam tentunya. Wah, Masya Allah keren banget ya teman-teman. Oke Kak, satu kata dong Kak nih Kak buat kuliah kakak di Turki. Oke, satu kata, unforgettable. Baik teman-teman, kita kembali lagi ya. Kebetulan bersama Kating yang lain dan tentunya pastinya kepo dong dengan siapa ya. Boleh nih Kak, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismaileni Gamnur. Saya sedang melanjutkan S2 saya di sini, khususnya di Kota Kutahya. Jurusan saya Community-Me, yaitu Administrasi Negara. Boleh nih Kak, disepil ngomong-ngomong kan kakaknya ini peraih beasiswa fully funded untuk S2 ke Turki. Boleh nih Kak, diceritakan sedikit perjalanan kakak dari awal sampai di detik ini Kak. Oke, jadi saya adalah salah satu peraih beasiswa dari Masagena Edukasi Turki, yang dimana memberikan full beasiswa kepada saya. Yang pertama full SPP dari semester 1 sampai semester akhir. Yang kedua itu uang bulanan, uang yang dimana yang dibilang uang saku. Dan yang ketiga itu uang untuk perpanjang ikamet atau membeli sigorta. Oke Kak, negara Turki ini kan termasuk ke negara dua benua gitu kan ya, negara Eropa. Kalau misalkan dibanding-bandingkan dengan Indonesia, gajinya itu pasti lebih besar di sini. Apalagi untuk misalkan part time ataupun full time. Ngomong-ngomong nih, kakaknya punya pengalaman kerja part time teman-teman. Boleh nih Kak diceritakan terlebih dahulu Kak, bagaimana sih Kak kerja part time di Turki dan tentunya gajinya disepil. Oke. Jadi saya sekarang melanjutkan S2 saya di sini. Kebetulan kita tahu kan kalau S2 itu mata kuliahnya nggak terlalu banyak, dan saya sekarang di sini sambil menyusun tesis dan mengambil part time, tapi kebanyakan full time sih ya teman-teman. Soalnya gajinya lumayan banget dibandingkan di Indonesia ya. Soalnya aku spill ya, sekitar 2 digit lah gajinya di sini. Itu dari sebulan kita bisa dapat 2 digit dalam sebulan. Itu berbeda jauh banget sama di Indonesia ya. Aku sambil melanjutkan studi saya S2 saya, terus aku juga ngambil full time loh di sini teman-teman. Yang mau kuliah di luar negeri, ayolah teman-teman, khususnya di negara Turki. Apalagi Oke Kak, satu kata Kak untuk kuliah di Turki nih apa? Oke, satu kata untuk kuliah di negara Turki yaitu mentality. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman semuanya. Gimana nih, mau kuliah ke Turki? Atau nanti aja ya untuk jenjang master degree? Tetap semangat dimanapun kalian kuliah. Semoga bisa memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih besar lagi ya. Sekian liputan kami dalam program Studab Study Abroad kali ini. Saya Ine Yulia beserta segenap kru yang bertugas mohon maaf dan mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV dari pelajar untuk pelajar.